Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di dunia mualaf. Perjalanan mualaf kali ini seorang laki-laki tua. Ia berasal dari Amerika Serikat, yang telah mantap masuk Islam karena terdengar suara sangat misterius. Bagaimana faktanya? Ikuti video berdurasi singkat ini untuk mengetahui informasi yang membuat penasaran ini. Ia menuturkan bahwa usianya sudah 69 tahun. Saya lahir di San Diego, California. Saya adalah orang pertama dalam keluarga yang menempuh pendidikan kuliah. Saat itu tahun 1960-an. Dan jurusan yang saya ambil jurusan filsafat, yang membuat ayah saya gila karena dia berpikir, apa gunanya, kamu tidak akan melakukan apapun dengan itu. Bagaimanapun, ketika saya masih muda, saya dibesarkan sebagai seorang Katolik. Ketika saya menyelesaikan kelas 8, saya berpikir bahwa saya akan menjadi seorang pendeta. Jadi, saya masuk seminar persiapan. Sedangkan saya masuk Islam pada Desember tahun 2010 lalu, ungkapnya, ada dua kejadian yang membuat saya tertarik ke Islam. Suatu malam, di tengah malam, saya tiba-tiba terbangun. Saya saat itu sedang tidur, saya tinggal sendirian, dan tengah malam, saya mendengar suara misterius yang sangat keras, dan itu dalam bahasa Inggris dan berkata, beribadahlah. Saya belum pernah mengalami hal ini, dan belum pernah terjadi pada saya sebelumnya. Jadi, saya kira, oke. Kemudian dalam pikiran saya hanya berkata, saya tidak tahu bagaimana beribadah. Dan suara itu kembali berkata, dalam bahasa Inggris, beribadahlah. Dan kemudian dua pikiran terlintas di benak saya. Salah satunya adalah saya percaya, dan yang lainnya adalah saya pasrah. Bagaimana kisah selanjutnya? Pria ini kembali menceritakan lanjutannya. Jadi saya menutup mata saya dan saya kembali tidur. 4 minggu atau 5 minggu kemudian, hal yang sama kembali terjadi. Tengah malam, saya mendengar suara, dan kali ini suara berkata, bacalah. Kebetulan ada mushaf Al-Quran di meja tempat tidur saya. Mushaf itu diberikan oleh seseorang dari kantor kepada saya setelah saya pertama kali datang ke UEA. Saya biasa membacanya dan melihatnya di malam hari, dan semacam transisi antara hari kerja saya dan kemudian tidur. Itu saja yang saya gunakan dan membaca. Tetapi, setelah beberapa saat saya berhenti membacanya, jadi saya hanya duduk di sana. Tapi itu ada di sana. Saya menyalakan lampu kemudian saya mengambil kitab Al-Quran itu, dan mulai membacanya, dan kemudian terpikirnya bahwa ini bukanlah buku untuk Anda baca dan bersantai. Ini bukan transisi bagi Anda antara pekerjaan siang hari dan tidur di malam hari. Ada sesuatu dalam buku ini dan Anda perlu membaca ini. Dan itulah tujuan keseluruhannya. Itulah mengapa buku ini ada. Inilah awal dari hubungan dewasa kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita mengenali siapa diri kita, dan siapa Tuhan kita, dan apa hubungan kita dengan Tuhan. Bagi saya, manfaat sebenarnya Islam adalah bimbingan dan hubungan, karena saya tahu bahwa jika saya mengikuti prinsip dan semangat agama ini, Islam ini, kepatuhan ini, saya tidak akan salah. Kekhawatiran terbesar saya dulu dan sekarang adalah keluarga saya. Pada saat itu, saya benar-benar diliputi pengalaman ini. Tetapi ketika saya pulang ke rumah dan bertemu dengan istri saya tidak membicarakan hal ini dengannya. Ceritanya lagi, saya pulang ke rumah selama 3 minggu. Jadi saya pergi dan mengatakan kepadanya bahwa saya telah menjadi Muslim. Dan jika Anda sudah menikah, Anda bisa membayangkan apa yang dia katakan. Dia berkata, Anda tidak membicarakan hal ini dengan saya. Jawab istri saya. Saya berkata, itu bukan sesuatu yang saya dapat untuk meminta izin Anda. Sama seperti ketika Anda berhubungan dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan jangan lakukan itu. Ungkapnya membalas jawaban istrinya. Apa yang telah mengajari saya adalah bahwa segala sesuatu memiliki waktu. Ini bukan waktu yang Anda pilih. Ini bukan waktu yang saya pilih. Hidayah berasal dari Allah. Jadi jika hati kita terbuka, dan pikiran kita terbuka, maka itu bisa datang. Jika ditutup, maka itu tidak akan pernah datang, ungkap lelaki tua ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.